Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Permana dari Prodi D4 Teknik Listrik Fakultas Vokasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Tongkat Pintar sebagai alat bantu tunanetra untuk mendeteksi objek berbasis ISP32 yang dibimbing oleh Bapak Reza Rahmadian, SST MNSC. Tunanetra merupakan penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan dalam penglihatan, sehingga aktivitas mobilitas sehari-hari sangat bergantung pada alat bantu. Tongkat konvensional yang umum digunakan masih memiliki keterbatasan, terutama dalam mendeteksi objek yang berada di luar jangkauan fisik dari tongkat tersebut, seperti objek di bagian depan tubuh atau di samping. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah tongkat pintar yang mampu membantu pengguna tunanetra dalam mendeteksi keberadaan objek di sekitarnya secara lebih efektif dengan menggunakan teknologi microcontroller dan sensor. Tongkat pintar yang dirancang menggunakan ISP32 sebagai mikrokontroler utama yang bertugas mengolah data dari sensor dan mengatur respon sistem secara real time. Untuk memenuhi kebutuhan deteksi objek, digunakan sensor ultrasonik yang mampu mengukur jarak objek di bagian depan pengguna atau yang berada di sekitar pengguna. Ketika sensor mendeteksi objek pada jarak tertentu yang berpotensi membahayakan, sistem akan memberikan peringatan berupa suara melalui earphone dan juga motor getar ketika ada lubang, sehingga pengguna dapat segera mengambil keputusan atau tindakan seperti berhenti atau mengubah arah berjalan. Alat ini dirancang menggunakan baterai isi ulang agar mudah dibawa dan digunakan dalam aktivitas harian. Oleh karena itu, ada sedikit perubahan pemilihan tipe tongkat. Pemilihan tongkat dengan gagang dilakukan secara sengaja dan berdasarkan pertimbangan teknis. Penambahan box control dan box sensor menyebabkan berat tongkat sedikit meningkat. Oleh karena itu, digunakan tongkat yang memiliki gagang agar pengguna memperoleh cengkraman tangan yang lebih kuat dan stabil, sehingga kenyamanan dan keamanan saat penggunaan tetap terjaga. Lalu, bagaimana kinerja alat ini ketika diterapkan secara langsung? Adapun contoh ketika sensor mendeteksi objek di bagian depan. Awas, ada benda di depan. Ada orang lagi. Waduh, ada. Ya, di depan ada. Ini kan di depan karena ada kursi. Ini kan kalau gitu kan kamu harus kayak geser kanan atau kiri untuk yang ruang yang kosongnya biar nggak nabrak benda ini. Ya. Lalu seperti ini contoh ketika ada objek di sebelah kiri. Perhatian, ada benda di sebelah kiri. Agak di sini, Pak. Nah, dia kan gelombangnya itu agak melebar gini, Pak, nggak lurus. Jadi kayak di depan agak. Ini deteksinya dia jarak berapa meter? 1 meter paling jauh. Paling 100 cm. Itu yang sebenarnya bisa lebih, cuma paling optimal itu 3 cm. Nah, tapi di kanan ada orang atau ada benda. Jadi kamu bisa belok ke sini. Lalu seperti ini contoh ketika ada objek di sebelah kanan. Hati-hati, objek terdeteksi di sebelah kanan. Ada benda di kanan. Ya, ini ada aja. Nah, gimana? Kanan. Kanan ini ada. Depan. Nah, tapi di kanan ada orang atau ada benda. Jadi kamu bisa belok ke sini. Nah, ini kan di depanmu masih ada kursi. Jadi peringatannya di depan terus. Selagi di depanmu ada benda atau ada orang, dia bakal begini dulu. Sampai di depannya benar-benar kosong. Lalu, seperti ini adalah
hasil dari percobaan bagian lubang. Kalau jalannya agak curam, agak turun, agak berlubang itu akan kita dulu. Tapi kalau naik kita Tidak akan kita. Karena kan dia jaraknya makin dekat, jadi nggak kebaca sebagai lubang. Kalau turun itu lubang. Terus kalau karena di sini kan cuma ada yang lubang beneran gitu kan, jadi nggak terlalu ini. Ini jalannya agak kayak jalannya lebih jauh dari tempat jalannya. Enggak, kalau naik kan jalannya kan jadi lebih dekat, nggak kayak pas turun. Kalau turun kan agak apa ya, kayak lebih jauh gitu jarak dari sana. Ini dia berlubang. Iya, jadinya lubang. Oh, kamu kasih halangan ya? Enggak, itu tembok pak. Tembok. Tembok buat Sorry, salah. Oh ya, ini kita dulu. Ya wes. Sudah pak. Bagaimana cara pegang tongkatnya? Terserah, senyamannya sebenarnya. Cuma kalau agak miring gini, berarti nanti untuk sensor yang lubangnya itu saya bisa perpanjang. Karena ini saya set itu di 1 meter. Nah, kalau nyamannya agak miring nggak apa-apa, kalau nyamannya tegak nggak apa-apa. Bebas. Jadi gini Mira, tadi itu kan ada alat tongkat. Iya. Kalau selama ini kan Mira sama Safa tongkatnya kan tidak ada sensornya. Nah ini ada sensor ketika ada halangan depan, kiri, kanan, bawah. Nah kira-kira setelah menggunakan tongkat tadi, apa yang kamu pendapatmu apa? Wes. Kalau Pendapat saya. ya Mira. Menurut saya lebih gampang, enak gitu. Karena ada pendeteksinya, jadi tahulah di depan ada barang atau tidak, ada orang atau tidak. Enak. Berarti efektif ya? Iya. Ada saran lagi? Saran? Kira-kira kurangnya apa alatnya? Gitu loh, gak apa-apa. Nggak apa-apa, bilang aja. Enggak kayak gitu. Cuma kalau untuk bagaimana tahunya itu apa baterainya habis atau enggak? Oh ya, sensor baterai, apa namanya, indikator baterai. Iya. Iya benar. Marah-marah kurang titik, metu wonge. Nang dalan. Ada lagi? Dan Ada yang Untuk kiri, kanan, atas, depan, bawah. Kalau lebih dari 1 meter nggak bisa ya sensor? bisa pak, maksimal itu di 2 meter pak. Tapi Cuma kalau terlalu jauh malah kebingungan, benar. Iya. Malah membuat kita bingung. efektivitasnya itu di Ya, 1 meter pak. betul. Ya pertama. Terus yang kedua, benar seperti sarannya tadi, indikator baterai. Nah, tapi ya nggak tahu ya. Terus kemudian kalau ngecas itu ya baterainya dilepas dulu. Enggak pak, itu ada modulnya, ada tempatnya sendiri pak. Kayak sama kayak cas HP itu pak. Ada yang Type C, ada yang Nah, ya, micro. berarti kabel chargernya dicolokkan ke alat itu. Iya. Nah, karena kalau mau yang lebih gampang biar nggak bongkar-bongkar di bloknya, nanti bisa ditambahkan Dikelewerin kabel gitu. ya kabel nanti dicantolkan di pinggirnya, tapi nggak yang terlalu panjang, nanti ada Tapi tempatnya sendiri. nah lebih baik soketnya aja. Oh, soketnya aja, iya. Soalnya kalau keliwer-keliwer gitu malah Iya. mengganggu pergerakan Iya, malah. nanti kalau ada yang copot kabelnya itu. Iya betul, malah mengganggu. Lebih baik dibuat dibuat soketnya aja. Iya. Gitu. Ya, jadi ke masukannya pertama apa tadi? Lebih baik kalau kiri tok, kanan tok, Iya. kalau depan dua-duanya nyala. Itu Ya, nggak cuma apa-apa. yang minusnya tadi kalau yang rusak kiri ya nggak bunyi gitu. Nah, minusnya itu. Iya. Nah, terus overall bagus, cuman getarnya nggak gitu ya, tapi Kalau nggak bisa. sebenarnya itu malah yang getar lama pak, karena selagi dia mendeteksi lubang dia akan getar Oh, iya, terus. betul. Gitu, Pak. Ya, ya. Karena tadi cuma lubangnya ya nggak yang benar lubang, Berhenti dia. ya, jadi berhenti. Ya wes itu saya benar. Ada lagi pak? Cukup. Untuk alat yang tadi? yang sudah bagus, jadi kan kalau kita biasanya pakai tongkat itu kan nggak ada sensornya ya. Iya. Jadi nggak bisa tahu kalau nggak diraba, oh ini ada benda atau nggak di depannya. Kan kalau pakai tongkat biasa kan kalau
yang nggak godanya gitu kan. Iya. Nah kalau tadi itu enak, jadi ada sensornya, ada benda di kiri, benda di kanan, benda di depan. Iya. Jadi lebih berani gitu loh untuk jalan pakai tongkat. Terus untuk tahu waktu baterainya tinggal sedikit atau habis itu bagaimana caranya? Nah itu sama berarti ya caranya. Iya. Soalnya 15% bunyi. iya. Ada lagi? Terus itu pakai baterai atau cas-casan yang tongkat tadi? Pakai baterai yang bisa dicas. Jadi ada modul buat baterainya, nanti bisa dicas. Dia baterainya bisa dilepas lah. Ya. Gitu ya? Ya. Baterainya bisa dilepas, tapi baterainya Bisa dicas. ganti baterai, bisa dicas. Ada pilihannya. Ya, Kalau ngecas. baterai biasa bisa. Dia tipenya baterai yang ini Pak, 18650 yang agak gede itu Pak. Kalau baterai biasa, Kalau misalnya baterainya nggak usah dilepas-lepas, gimana nyisep? Jadi ngecasnya ya tinggal dicas aja di modulnya Pak. Nanti bisa ditambahkan kabel. Proses pengambilan video ini dilakukan di SLB Negeri Gedangan. Selama kegiatan ini saya didampingi oleh beberapa teman tunanetra yaitu Amira, Syafa, dan Bapak Edi yang turut mencoba dan memberikan pengalaman langsung. Selain itu, ada dua narasumber lainnya yaitu Hartono dan Vicky yang tidak diizinkan untuk diambil video. Secara kritis, tongkat pintar ini diharapkan mampu memberikan keamanan, kenyamanan, dan kemandirian tunanetra dalam bernavigasi. Namun, sistem ini masih memiliki keterbatasan, seperti ketergantungan pada daya baterai dan potensi ketidakakuratan sensor pada kondisi lingkungan tertentu, seperti di gang kecil atau di tempat-tempat yang sempit. Ke depan, pengembangan dapat dilakukan dengan menambahkan jenis sensor lain, meningkatkan efisiensi daya, serta mengoptimalkan desain agar semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna tunanetra.